ketemu lagi bersama saya Honor Hunter. Di kesempatan ini saya mau sedikit review ya, upgrade regulator murah ya, paintball untuk chamber unit RTX. Yang terutama yang kita harus ganti ini adalah di spring ya. Yang pertama untuk ketahanan ya, karena kalau di spring bawaannya ini ya, ini di spring bawaannya itu biasa, kekuatannya sangat lemah ya. Kalau untuk jangka waktu pendek sih masih enak aja ya, kalau baru-baru ya masih lumayan. Cuma sih cukup buat hunting juga cukup, cuman sering lama sering problem di spring bawaannya. Jadi yang diganti pertama terutama di spring ya, ini udah saya ganti, susunannya udah ketemu. Ini susunannya nah, pertama di spring, terus o-ring bawaannya juga saya ganti nih ya. Selalu saya ganti dengan o-ring custom dari saya ya, lebih kuat. Ini menggunakan NBR 90, yang ini belakang NBR 70 ya. Jualnya ini kalau o-ring bawaannya itu sering, kalau pengisian pakai apa ya, kompa ya, terutama Hilpom itu sering ngejamur. Terus o-ring bawaannya itu agak kecil ya, jadi permukaan, sedangkan got tempat o-ringnya ini besar, cuman o-ringnya kecil, jadi saya ganti ya. Ini memang agak susah pemasangannya yang di sini ya, karena menggunakan NBR 90. Jadi o-ring tekstur NBR 90 itu o-ringnya keras ya teman-teman. NBR 90 tekstur o-ringnya itu keras. Kalau o-ring bawaannya ini kekerasannya itu cuman 75 ya. Ini kekerasannya 75. Kalau ini saya ganti dengan 90 kekerasannya. Memang agak susah. Malah bisa-bisa kalau nggak bisa cara masukinnya bisa patah kalau pakai NBR 90 ya. Karena contohnya banyak yang patah ya, karena belum nggak bisa masukinnya. Tapi kalau udah bisa mah enak. Jadi o-ring saya ganti, di spring saya ganti, dipastikan piston inletnya permukaan rata. Pakai yang biasa aja udah cukup ya, piston inletnya nggak mesti harus pakai Sustapak atau enggak, karena material Sustapak itu terlalu keras ya. Jadi harus butuh pressure tinggi untuk menutup valve inlet ya. Terus apalagi ini saya upgrade, kalau udah settingan udah ketemu ya, output yang diinginkan. Ada lagi ini tutup yang di bagian tabung ya, ini ya, ini saya ganti ya, saya tutup menggunakan baut stainless, jadi rapat ya. Untuk di bagian sininya rapat ya, masih ada sela, udara masih bisa masuk, angin masih bisa masuk di melalui sela-sela drat ini ya nanti ya. Ya, jadi bisa di setting sesuai kebutuhan ini ya. Kalau kan mau tujuannya untuk memperlambat arus ya, memperlambat arus angin dari
pressure tabung mengisi input ya, mengisi output ke regulator ya, tujuannya itu ya, memperlambat. Tujuannya biar ketika output yang dicamper misalkan 1700 atau 1800, ketika ditembakkan itu der, nanti si input tabung itu mengisi ke output regul itu mengalir dengan pelan ya, tujuannya. Karena kalau kita pakai yang bawahannya standar ini kan lubangnya gede ya, segini, ini kategorinya gede ya. Jadi angin yang ketika ditembakkan itu output 1800 misalkan der, jadi angin itu langsung ngedorong si dari tabung pressure, langsung ngedorong masuk ke input regul. Jadi biar enggak si output chamber itu keluar dengan tekanan 1800 asli ya, tujuannya itu memperlambat arus angin ya yang masuk ke ngisi ke outputnya. Memang agak lama ya, cuman konsistennya itu jadi lebih dapet ya. Jadi output 1800 yang keluar ya 1800 juga, karena arusnya itu pelan. Kalau pakai ini jadi masih ngedorong ya, ini ketika tembakan der, ada arus yang masih ngedorong cepet untuk mengisi ke output kembali. Jadi tujuannya untuk memperlambat atau memperpelan arus input ke tidak, biar nggak ngedorong juga ke output regul ya, tujuannya itu. Jadi ini bisa disetting juga, kalau pengen tambah pelan ini tinggal dirapetin ya, rapet. Coba untuk hunting kita cukup standar aja segini, datar ya, sama rata dengan segini cukup, itu aja ya. Malah bisa teman-teman bisa ini ditutup juga nggak apa-apa. Ini ya, ini kan ada lubang loh ya kan, ini setelah ini ditutup juga nggak apa-apa. Lubang ini ditutup pakai, bisa pakai lem besi, tuh pakai lem besi bisa. Biasa saya pakai lem besi di sini tutup, tapi kali ini untuk kelas hunting jadi ya nggak usah, cukup ganti ini aja, pengatur arus ya, cukup ganti ini aja. O-ring set yang saya ganti custom, output udah ketemu. Misalkan cari outputnya dulu ya teman-teman, cari outputnya dulu, baru nggak usah ganti o-ring juga nggak apa-apa, kalau cuman saya sering ganti cari outputnya dulu, sesuaiin dengan kebutuhan, baru nanti di upgrade. Misalkan ini o-ring mau ganti ya, simple, murah. Jadi regulator itu pakai regulator murah juga bisa stabil ya. Ya begini. Terus ada lagi, ini o-ring juga ganti ya teman-teman, ini penting sekali ini o-ring. Ini ya o-ring bawaan regula ini, karena o-ring bawaan regul ini jelek ya, bukan apa-apa, ini jelek, saya bilang jelek itu. Ini o-ring tabung ya, sini ya, ini NBR 70 saya nggak pakai ini. Kalau untuk jangka pendek nggak apa-apa ya, sering bakalan gepeng ini ya. Saya rekomendasikan pakai NBR 90 ya. Ya kalau baru nggak apa-apa, tapi pasti bakalan suatu saat ganti ya, karena ini pressure tinggi ya. Jadi kita pakai yang
peruntukannya ya. Ya. Ini ember 90, ini ember 70. Bang, o-ringnya banyak. Iya, saya jualan o-ring, bro. Ya. Ini ember 90, ini ember 70 ya. Dan ini Viton FKM 75. Harganya paling mahal ini Viton. Cuman pakai ember 90 udah cukup. Ember 70 juga cukup ya. Ini ya, beda ya o-ringnya. Ini ember 70 punya saya, di ember 70 bawaan Regul ya. Sama-sama made in Taiwan. Ini o-ring saya made in Taiwan juga sama. Taiwan juga. Jadi saya tetap ganti pakai ember 90. Untuk o-ring tabung ya. Misalkan teman-teman butuh o-ring set, bisa cari di Tokopedia saya. Tokopedia saya Abid HP Spot, lokasi di Jakarta Utara. Dan ini juga saya ganti ini. Nanti pakai NBR 90 juga ya. Ini. Jadi untuk jangka waktu panjang, karena di sini ya, ini kan untuk chamber apa ini? RTX ya. Chamber RTX ini di sininya nggak ada tempat gold o-ringnya ya, di luarnya. Seharusnya dibikinkan sedikit tempat gold o-ring ya. Jadi nanti di sini di regulnya kasih o-ring ya. Cuma dikarenakan sini nggak ada tempat gold o-ringnya ya, jadi nggak bisa. Paling gue kasih o-ring tipis di sini buat penahan belakang juga. Sebenarnya fungsi utama sih o-ring depan. Untuk menutup kebocoran itu o-ring depan. Ini cuma backingan doang ya. Cuma lebih bagus lagi ini kasih o-ring yang tipis saja. O-ring sama ukuran ini ya, taruh di depan juga, taruh di belakang juga. O-ring ukuran ini taruh di belakang juga di sini. Terutama untuk camper ini ya, yang nggak ada tempat gold o-ringnya di belakangnya ini. Ini nggak ada tempat gold o-ring, jadi full drat sini. Nggak ada tempat coakan gold o-ring. Ya, nanti saya kasih gold o-ring di sini, kasih o-ring juga ukuran ini juga. Sama ini o-ring saya ganti juga. Nih buat kepala regul ya o-ringnya, namanya o-ring kepala regul atau o-ring head stainless buat chamber regulator stainless. Ini ada varian 2. Ini NBR 70 NBR asli, NBR 70, NBR 90 ini keras ya. Jadi memang masukinnya nanti agak seret ya, tapi ini keset. Nah, ini NBR 90. Nah, ini seret, beda dengan NBR 70 masukinya. Ini agak seret, ntar dulu ya. Pakai NBR 90 ini nggak bisa masuk ini karena terlalu presisi banget, tajam. Jadi pakai NBR 70. Seret tadi ya, yang ada sobek nanti. Dan kasih o-ring lagi di sini. Ini kasih o-ring tipis di sini buat penahan backingan ya.
Nah ini udah kelar pemasangan, pakai NBR 70 yang ini. Ternyata pakai NBR 90 nggak mau, dratnya terlalu press banget. Jadi kan NBR 10 kan keras teksturnya. Kalau untuk tabung harus pakai NBR 90 ya. Kalau taktikal kita harus posisi V bawah ya. Yang taktikal itu bebas sih, memang nggak ngaruh sama popor ya. Kalau popor kayu harus V atas biar nggak nyok popor. Kalau taktikal harus V bawah. Jadi tujuannya biar kita melihat antara output sama input itu deket ya jaraknya, jadi kelihatan semua ya. Sini buat pengisian ya, mungkin itu ya untuk upgrade standar, simple tapi akurat. Oke, mungkin sekian dulu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.